Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman Bergada Satya. Oke, kembali lagi kita akan belajar bareng mengenai teknik audit berbantuan komputer untuk materi pertemuan 11, yakni kita akan mencoba untuk menganalisis dan memvisualisasi data menggunakan Excel. Nah oke, yang pertama adalah kita akan mencoba untuk mengaktifkan add-ins yang bernama Analysis Toolpack yang akan kita gunakan untuk menganalisis data secara statistik deskriptif. Nah, caranya adalah teman-teman klik file yang ada di sini, lalu kita menuju ke More dan Option. Nah, setelah muncul jendela seperti ini, teman-teman tinggal klik Add-ins. Lalu di bagian Inactive Application Add-ins, teman-teman klik Analysis Toolpack. Nah, setelah ini kita klik Go yang ada di sini, kita klik, lalu kita centang untuk Analysis Toolpack. Kita oke. Nah, pastikan bahwa Analysis Toolpack sudah berada di bagian yang aktif. Kalau misalnya teman-teman sudah aktif, maka teman-teman tidak harus mengaktifkannya kembali. Nah, setelah seperti ini, teman-teman bisa menggunakan add-ins data analysis yang berada di Data, lalu Data Analysis. Oke, caranya seperti apa? Kita akan coba menggunakan datasets yang dari LMS. Pertama, kita akan menggunakan datasets ini terlebih dahulu. Misalkan di sini kita akan mencoba menganalisis total tagihannya. Nah, kita ke data, lalu data analysis. Kemudian kita pilih di sini ada banyak. Ada contohnya misalnya analysis of variance, kemudian ada correlations, kemudian ada descriptive statistic, kemudian ada histogram, ada banyak, ada regression, ada t-test, ada z-test. Nah, yang akan kita lakukan pertama kali ini adalah kita akan mencoba untuk membuat analisis secara descriptive statistic. Kita pilih descriptive statistic di sini, lalu kita oke. Nah, input range-nya kita pilih yang akan kita analisis. Misalkan kita ingin menganalisis total tagihannya. Berarti kita klik yang ada di sini, lalu kita pencet Ctrl Shift Down. Nah, setelah seperti ini, kita centang grup by-nya adalah kolom, lalu di sini dicentang ada label di baris pertama. Nah, dua ini teman-teman centang summary statistik, kemudian confidence levelnya. Nah, ini adalah tingkat kepercayaan seperti yang sudah kita pelajari di mata kuliah statistika terapan. Misalnya di sini kita asumsikan kita menggunakan tingkat kepercayaan 95%. Lalu setelah ini kita klik OK. Nah, sudah jadi seperti ini. Di sini ada mean, kemudian ada standard error, ada median, ada mode, ada standard deviations, ada kurtosis, ada skewness, dan selanjutnya. Nah, untuk mengingat kembali adalah seperti ini, di mana ini adalah grafik-grafik seperti pada mata kuliah statistika terapan. Misalnya kurtosis adalah seperti ini perbedaannya, di mana ketika kurtosis kurang dari 0 adalah seperti ini. Kemudian kurtosis sama dengan 0, kurtosis di atas 0. Kemudian di sini ada juga terkait dengan skewness. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah kita mencoba untuk membuat scatter plot. Caranya seperti apa? Misalkan di sini ada dua data. Yang pertama adalah data yang kita gunakan tadi, seperti ini. Kita akan gunakan data ini, lalu kita bandingkan dengan data yang ada di sini, data RSF. Nah, caranya adalah teman-teman bisa menggunakan insert, lalu scatter plot. Nah, caranya adalah kita klik total tagihan, lalu kita control down, lalu kita Ctrl Shift Up. Nah, mengapa harus begini? Karena kita ingin membuat scatter graph-nya ataupun scatter plot-nya berada di atas sebelah sini. Nah, setelah seperti ini kita ada di Insert, kemudian Scatter Plot. Nah, oke. Ini adalah scatter plot total tagihan yang diurutkan menurut nomor invoice. Nah, kita coba bandingkan dengan scatter plot yang dibuat menggunakan data RSF di sini. Caranya seperti tadi, kita blok amount due-nya, kita control down, control shift up, lalu kita ke insert, kemudian scatter plot. Nah, setelah seperti ini, maka
Ini adalah scatter plot terkait dengan amount due dengan diurutkan menurut ID customer-nya. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin mengurutkan scatter plotnya menurut sales date-nya, maka teman-teman tinggal klik aja, misalkan di sini, lalu kita ke data dan di sini kita sort. Nah, oke, ini adalah scatter plot amount due menurut sales date-nya. Nah, teman-teman bisa bandingkan sendiri scatter plot hasil dari data RSF dengan scatter plot yang ada di sini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa scatter plotnya itu berada dalam suatu area yang sepertinya terlihat kotak kan. Nah, namun kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada data yang dia tidak bersama dengan teman-temannya. Misalkan ada yang berada di sebelah sini, ada yang berada di sebelah sini. Nah, kemungkinan data-data yang tidak bersama-sama dengan temannya, dia dapat kita asumsikan sebagai outlier, tetapi kita harus mengeceknya kembali menggunakan rumus RSF ataupun Z-score-nya yang ada di video kedua. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana cara membuat histogram. Nah, sebenarnya ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan grafik seperti tadi, menggunakan menu insert, lalu teman-teman pilih grafik histogram. Lalu bisa juga teman-teman menggunakan add-in data analysis. Seperti tadi kan di data analysis di sini. Teman-teman bisa melihat di sini ada histogram. Nah, mungkin kita akan mencoba cara yang pertama dulu menggunakan grafik. Oke, di sini kita akan mencoba untuk membuat histogram menurut dengan amount due-nya. Caranya adalah seperti biasa, insert, lalu kita klik histogram. Nah, namun kita harus mencari bin width-nya terlebih dahulu. Di sini kalau misalnya teman-teman klik di horizontal axis, kemudian klik kanan, lalu format axis. Di sini ada pilihan bin width. Nah, kita akan mencoba untuk menghitung bin width dari data ini menggunakan rumus ini, Scott's Normal Reference Rule. Rumusnya adalah 3,5 dikalikan dengan sigma atau merupakan standar deviasi dari sumber data yang akan kita cari bin width-nya, lalu dibagi dengan akar pangkat 3 dari n ataupun number of values in data source. Oke, mungkin cara cepatnya adalah di sini kita bikin sheet baru aja. Lalu di sini kita blok. Kita ke insert, lalu pivot table. Kita new worksheet aja ya. Kita oke. Nah, menurut rumus ini kita membutuhkan standar deviasi dan jumlah datanya. Berarti kita akan menarik amount due-nya ke value 2 kali. Nah, yang satu diganti dengan standar deviasi. Caranya adalah klik yang ada di sini, kemudian value field setting. Kita pilih standar deviasi. Nah, yang kedua adalah karena kita membutuhkan number of values, berarti kita menggunakan count. Oke, di sini kita pilih count. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menggunakan rumus Scott's Normal Reference Rule. Kita copy di sini biar lebih mudah. Lalu kita bikin perhitungannya. Bin width sama dengan, misal kita tulis di sini sama dengan dalam kurung 3,5 dikalikan dengan standar deviasinya, berarti ada di sebelah sini. Teman-teman masih ingat materi sebelum UTS, kalau misalnya kita ingin mereferensi dari pivot table, maka kita harus mengetikkan alamat selnya secara manual. Di sini A4, lalu dibagi dengan dalam kurung N-nya, count ini yang ada di B4, dipangkatkan dengan dalam kurung 1/3. Nah, seperti ini. Ini adalah bin width yang akan kita gunakan dalam histogram. Kita copy dan paste as value di sini. Lalu kita copy.
Ini kita klik kanan, format exist, lalu kita pilih bin width dan kita ketikkan bin width-nya ke sini. Nah, seperti ini. Kita enter. Nah, oke. Ini adalah histogram amount due. Oke, ini adalah cara membuat histogram dengan menggunakan insert lalu histogram. Oke, sedikit tambahan, kita akan mencoba untuk membuat histogram menggunakan add-ins data analysis. Nah, di sini ada bin width yang telah kita hitung bersama-sama tadi. Nah, dalam beberapa referensi disebutkan bahwa untuk membulatkan bin width itu harus menggunakan pembulatan ke atas. Nah, berarti dalam hal ini kita menggunakan round up. Namun ini hanya sebatas asumsi. Misalkan teman-teman memiliki pendapat yang lebih pasti, bisa ditulis di kolom komentar agar banyak teman-teman yang terbantu. Oke, setelah kita membulatkan bin width seperti ini, sekarang kita akan menentukan min dan max dari due amount ataupun amount due. Nah, di sini kita tentukan nilai maksimalnya sama dengan max. Kemudian kita tuliskan ini, tutup kurung, enter, lalu kita akan mencari minnya, minimumnya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk menggunakan rumus ini. Maksimum dikurangi minimum dibagi dengan jumlah bin dikurangi dengan 1. Berarti akan menjadi seperti ini. Ini aku tutup kurung dulu, lalu aku bagi dengan jumlah bin-nya ini dikurangi dengan 1. Nah, berarti ada 19. Setelah ini kita ingin membuat kelas atasnya. Kita sama dengankan, lalu di sini kita tambah. Ini ditambah dengan ini. Lalu ini dikunci dulu. Nah, setelah dikunci, baru bisa kita tarik ke bawah. Sorry, ini aku kasih nomor dulu. Kita tarik ke bawah. Ini adalah kelas atasnya. Namun, nah di sini, kalau misalnya kita mengikuti hanya 19 kelas, nanti ada satu yang tidak terrecord. Ini 55492. Padahal di sini kelas atasnya kan 54 kan. Maka dari itu kita perlu tambahin satu aja. Nah, seperti ini. Namun kalau misalnya lagi-lagi kalau misalnya teman-teman memiliki pendapat yang lebih pasti, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Setelah seperti ini, kita blok lalu kita paste as value di sini. Nah, yang selanjutnya adalah kita membuat histogramnya. Kita ke menu data, lalu data analysis, di histogram. Untuk input range-nya kita pilih ini, di amount due, kita klik yang ada di sini, Ctrl Shift down. Lalu untuk bin range-nya kita pilih yang ada di sini, Ctrl Shift down. Nah, ini new worksheet, kemudian chart output. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini adalah histogram dengan menggunakan add-ins data analysis. Teman-teman bisa juga untuk mengurangi gap di antara batang ini dengan slide ini hingga 0%. Nah, seperti ini. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini. Apabila terdapat ralat, kesalahan, ataupun cara yang lebih cepat, teman-teman bisa tulis langsung di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.